saudara semuanya. Mari kita buka dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 berkata seperti ini tuh saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat berikutnya, ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dan ayat yang berikutnya, ayat keempat, yang ketiga dulu. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara pernah dengar kata Jehovah Rohi? Jarang ya saudara ya dikatain Jehovah Rohi. Jehovah Rohi artinya apa saudara? Tuhan adalah gembalaku. Amin saudara. Di Mazmur 23 Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika Yesus sudah ada di dalam dunia ini, dia nambahin saudara. Di Yohanes 10 ayat 11 berkata seperti ini. Yohanes 10 ayat 11 berkata seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan menambahkan, Daud di dalam keterbatasannya. Saudara pernah bayangin? Mazmur 23 itu ditulis Daud katanya menurut kitab Tauhid Yahudi. Ketika Daud itu berumur 17 tahun ke bawah. Sebelum dia mengalahkan yang namanya Goliat. Jadi Mazmur 23 ini ditulis ketika dia ada di padang rumput. Dan dia berkata, mengumpamakan dirinya sebagai seekor domba. Ketika dia berkata, ketika dia menulis Mazmur 23, dia masih ada di padang rumput. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan pernah kekurangan aku. Dan Ia Tuhan yang membaringkan aku, menyegarkan jiwaku, membimbing aku ke air yang tenang. Saudara pernah bayangin, Daud seorang anak muda yang tahu hanya kitab Taurat. Saudara pernah bayangin? Hari ini kita punya Alkitab saudara. Kita punya iPad, kita punya tab, kita punya smartphone. Dan di situ ada Alkitab. Kita bisa download semua referensi Alkitab dari manapun. Dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dari bahasa NIV, bahasa Inggris internasional. Dari The Message, dari King James. Tapi bayangin saudara, Daud hanya tahu kitab Taurat. Daud hanya tahu kitab yang ditulis oleh Musa. Tapi hari itu dia punya kedekatan dan keintiman dengan Tuhannya. Betul saudara? Bisa bayangin? Seorang Daud, teknologi enggak mendukung, teknologi enggak menyupport. Tapi dia bisa menulis, Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan pernah kekurangan. Seseorang yang mengenal Tuhannya hanya dengan kitab Taurat, tapi dia dengan intim bisa didatangi Tuhan dan dia bisa tahu Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kenapa dia nggak ngomong Tuhan adalah guru, Tuhan adalah motivator, Tuhan adalah pengajar, tapi dia ngomong Tuhan adalah gembala. Hari ini kita adalah domba-dombanya, betul saudara? Sekali lagi, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Berapa waktu yang lalu sebelum sebelum Lebaran, kita bertiga ngomong di tempat ini betul. Dan ada pelajaran tentang domba. Masih ingat saudara? Domba itu binatang yang paling lemah. Nggak ngomong paling goblok lah. Paling lemah. Domba itu kalau dilepasin dari kandangnya dan tanpa gembala, percayalah
domba itu tidak akan pernah kembali ke kandangnya. Maupun dia sudah lewat jalan itu berkali-kali, tapi domba itu lupaan, saudara. Saudara pernah lihat film Nemo? Temannya Nemo adanya namanya Dory, saudara. Itu berapa langkah, berenang berapa langkah, sudah lupa. Dan domba itu orangnya lupaan, saudara. Kalau dilepas di padang rumput, tanpa gembala, dia akan semalam-malaman, bahkan berhari-hari, dan akhirnya mati di padang rumput. Karena dia gak bisa balik ke rumah. Dan hari itu Daud ngerti banget, domba perlu seorang gembala. Dan kita yang lemah ini, kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, kita perlu gembala. Dan gembala itu adalah gembala yang baik, yaitu siapa? Yesus. Amin, saudara. Saya gak ngomong gembala yang gak baik, itu bukan urusan saya. Tapi hari ini kita punya gembala yang baik, yaitu Yesus. Amin. Dan biarlah hidupmu dan hidup saya digembalakan. Mau digembalakan. Kalau domba gak mau digembalakan, itu berat, saudara. Makanya hari ini setiap kita punya gembala toh? Punya. Dan kita sebagai domba-dombanya harus mau digembalakan. Itu poin yang pertama, saudara. Oke. Di ayat ini, di Mazmur 23, ayat 1 Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan ini awal dari kata Yehova Rohi. Amin, saudara. Dan ayat berikutnya, kata-kata berikutnya, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ini muncul lagi, saudara, kata Yehova di sini. Yehova apa, saudara? Yehova Jireh. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, ternyata Yehova Jireh. Takkan pernah kekurangan, tercukupi. Itu yang menjadi bagian kita. Ia Tuhan yang akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Muncul lagi kata, saudara, Jehovah Shalom. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Amin, saudara. Dia Tuhan is awesome God. Ketika dia menjadi gembala dalam hidup kita, dia berkata, Yehova Jireh, takkan pernah kekurangan kau. Dan yang kedua dia berkata, Jehovah Shalom. Dan ini dipopulerkan oleh Gideon. Ketika dia berkata, Jehovah Shalom. Tuhan tidak membunuh ketika aku bertemu dengan Tuhan. Saudara tahu, Gideon tahu ketika dia bertemu dengan Tuhan, mati hari itu. Menurut Taurat seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, no, Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Ia yang membaringkan, Tuhan yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan ia yang membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia Tuhan yang menyegarkan jiwaku. Artinya apa? Kata ia muncul lagi di sini. Ia menyegarkan jiwaku. Apa, saudara? Yehova Rafa. Ketika dia Tuhan menjadi gembala kita, dia juga berkata, aku akan menyegarkan jiwamu. Dan ia juga akan menyembuhkan jiwamu. Dan dalam bahasa kitab lain berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada hidupmu. Dialah berkata, akulah Jehovah Rafa. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Dari beberapa ayat, dia bisa berkata, akulah Jehovah Rohi. Akulah Jehovah Rafa. Akulah Jehovah Jireh. Akulah Jehovah Shalom. Dan yang terakhir, ia berkata lagi,
Ia menuntun aku, ia menuntun Daud di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekali lagi Tuhan berkata, akulah Allah kebenaran. Akulah Jehovah Tsidkenu. Akulah Jehovah Tsidkenu. Akulah Allah yang membenarkan dan akulah jalan kebenaran. Luar biasa ayat Mazmur 23 ini saudara. Dan ketika saya melihat ini dan saya menyelidiki ini dan saya melihat terjemahan aslinya dan saya melihat terjemahan, wow, He is a God. Dia yang menjamin hidupmu dan dia yang menjamin hidupku. Engkau tidak pernah takut, engkau tidak pernah gentar karena dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia takkan terkalahkan dan dia takkan tergoyahkan. Dan biarlah hari ini Mazmur 23 menjadi pegangan hidupmu. Langkah demi langkahmu tidak akan pernah terkalahkan. Langkah demi langkahmu tidak akan tergoyahkan. He is God, Jehovah Rohi. Jehovah Rohi. Ngomong kanan kirinya, Jehovah Rohi. Jehovah Rohi. Amin saudara. Hari-hari ini saudara, kemarin sudah pernah disinggung tentang investasi bodong, betul saudara? Tentang penipuan sana sini, betul. Kalau kita mengenal Tuhan kita, dialah Jehovah Rohi. Bisa enggak ditipu? Kemungkinan besar enggak. Amin. Tapi seperti firman Tuhan tadi berkata, Daud yang dulu dia hanya tahu Taurat. Dia hanya mengenal Taurat. Tapi dia bisa tulis seperti ini. Dia bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Seharusnya kita lebih daripada Daud. Betul? Tapi sayangnya, kenyataannya, kita ini kebalikannya saudara. Kita enggak seperti Daud. Kita jauh dari Tuhan. Betul saudara? Dan kita seringkali membuat gadget kita ini bukan untuk baca Alkitab. Tapi malah jadi apa? Keterikatan loh saudara. Betul? Bangun tidur carinya apa? HP. Mau malam ingatnya apa? HP udah dicas atau belum? Lihat dulu ada WA atau tidak. Enggak cari Tuhan lagi. Tapi carinya apa? Hati-hati saudara. Jujur, dulu waktu saya masih sekolah, HP ini belum populer. HP ini belum populer. Ketika saya mulai kerja, saya baru beli HP. Ketika saya mulai kerja, saya baru mulai beli HP. Tahun berapa itu? Tahun 98 saya beli HP. Hebat ya? Nggak tahu pekerjaannya apa, nggak ngerti kan? Nantilah ceritanya nanti kapan-kapan ya. Tahun 98 tuh saya bisa beli HP. Nah, semua orang belum punya HP, anak kuliahan saya bisa beli HP. Nah itu tapi cerita yang lain saudara. Dulu ketika saya masih sekolah SMA ditanya, habis sekolah mau ngapain? Cari kerja. Sekarang anak-anak habis kuliah mau ngapain? Cari uang. Betul? Ada yang ngomong habis kuliah mau apa? Cari Tuhan. Wah hebat banget. Habis sekolah mau apa? Cari Tuhan. Nggak ada itu. Tapi hari ini saya mau ngomong, ajari anak kita cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, hari-hari ini anak-anak kita, cari apa? Cari HP baru. Mau iPhone 13 Pro Max. Ngeri saudara. Mau nabung mau apa? Anak saya yang perempuan ini loh. Kan diwarisin handphone sama mamahnya. Diwarisin secara terpaksa lah. Mamahnya nggak boleh, tapi saya, udahlah ini kasih yang sakit hati, dijual ya sakit hati. Yang iPhone berapa itu? iPhone zaman dulu 5 tahun yang lalu, dijual ya sakit hati. Ya sudah diwariskan secara terpaksa kan ke anak-anak. Dan dia ngomong apa? Saya mau nabung Pak. Mau ngapain nabung? Nanti kalau duit cinciaan, nanti kalau ada uang atau uang jajan, nanti saya mau nabung. Buat beli apa? Buat beli iPhone 21 katanya.
Bisa nangkep saudara? Anak-anak kita ini. Orientasinya ini bahaya saudara. Tapi hari ini, ayo kita harus mengenalkan mereka kepada kebenaran. Kalau Daud mungkin 2500 tahun yang lalu, dia bisa kenal Tuhan seperti itu. Kenapa kita enggak? Kita harus cari dan cari dan cari. Amin. Di Hosea berkata seperti ini. Hosea 4 ayat 5 saudara. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan aslinya berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Hati-hati. Dan di sini berkata, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Hari ini, ajari anak-anak kita untuk mengenal dan bahkan berjalan punya pengalaman dengan Tuhan. Cerita lebaran yang lalu ya saudara ya. Saya tuh kan punya restoran beberapa saudara. Ada yang di Jatibarang yang paling jauh dan ada yang di Cirebon. Ada yang telepon ke restoran saya. Selamat malam, saya saudaranya owner. Nama saya Deon. Kamu karyawannya Pak Luki kan? Oh iya, iya. Tolong isiin pulsa 200.000. Sekarang juga saya lagi butuh. Ini saya lagi owner sama owner. Tolong sekarang juga isi. Itu yang lucu saudara. Pegawai saya yang ada di Jatibarang. Dia hanya tahu. Oh ya, nama bosnya Luki. Dan punya saudara namanya Deon. Itu saudara saya, kasir saya, langsung turun ke bawah, beliin pulsa, diisi itu pulsanya. Setelah diisi pulsa, baru telepon saya, Pak sudah diisi ya pulsanya. Pulsa apa? Lah saudara bapak katanya, namanya Deon, minta pulsa 200.000. Bayangin saudara, diisi. Dan itu kejadian. Enggak cuma sekali itu. Ternyata itu sindikat. Resto-resto saya yang lain di jam yang sama ditelepon. Dan yang di CSB ngomong, Anda siapa? Pak Deon. Deon yang mana? Pak Luki nggak pernah ngomong minta pulsa. Pak Luki nggak pernah. Pak Deon minta pulsa. Langsung ditutup sama orangnya. Di tempat yang lain. Di Grage City. Telepon lagi. Saya saudaranya owner. Dengan modus yang sama. Dijawabnya apa? Maaf kami lagi sibuk. Tutup. Di Grage Mall. Sama lagi seperti itu. Dari cerita ini. Saudara tangkap. Iblis itu akan berusaha untuk menipu kita. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Dan karyawan saya yang jauh di Jatibarang nggak pernah kenal, jarang ketemu sama Pak Deon. Dan dia langsung ngomong, oke, saya beliin. Karena nggak kenal suaranya, nggak kenal sifatnya. Pegawai saya yang ada di sini, yang tahu, langsung tahu. Nggak mungkin saudara bos saya seperti itu. Mana ada minta pulsa 200.000, kehabisan pulsa, lagi sama bos katanya. Hari ini kita harus kenal Allah kita. Kalau kita nggak kenal Allah kita, ternyata kita ditipu habis-habisan sama iblis. Dan ini kejadian bukan cuma di resto yang cabang Cirebon. Cabang Pekalongan, cabang Semarang,
di cabang di Jogja, cabang di Tegal, semua ditelepon. Dan sampai ada yang minta, ini saya bos, big boss besar, tolong kamu turun sekarang bawain HP counter ke sini. Gila kan saudara? Dan yang untung, hanya 2 counter yang ketipu. Counter Jati Barang 1, dan 1 lagi counter Pekalongan. Itu tempat-tempat yang jauh. Tempat yang istilahnya bosnya atau saudara bosnya mungkin hanya 2 minggu ke situ, seminggu sekali ke situ. Nggak kenal. Tapi yang counter-counter yang tahu, ini bosnya siapa nih? Nggak mungkin bos saya yang lakuin seperti itu. Dia lolos dari penipuan itu. Hari ini berapa banyak investasi yang bermasalah. Berapa banyak penipuan-penipuan terjadi. Berapa banyak iblis selalu ingin menipu kita dalam kehidupan kita. Hawa di Taman Eden, saudara ingat, ditipu habis-habisan. Dan selalu ada yang namanya deception, penyimpangan. Tapi hari ini di Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kita ini loh yang menolak pengenalan itu. Maka Tuhan menolak kita menjadi iman Tuhan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Tuhan juga akan melupakan. Jangan sampai saudara, jangan sampai Tuhan melupakan anak-anak dan cucu-cucu kita. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan dia menjadi gembala kita. Dan saya percaya ketika kita menjadikan dia menjadi Jehovah Rohi dalam hidup kita. Percayalah, setiap kepenuhan Jehovah Jireh, Jehovah Sikenu, Jehovah Rafa, bahkan Jehovah Shalom menjadi bagian kita. Amin. Gimana caranya kita mengenal Allah kita? Kita nggak kenal. Susah ditemuin setiap hari. Nggak susah saudara. Ini loh, Alkitab itu bisa di-download dimanapun. Betul saudara? Ketika kita lagi nganggur, ketika kita lagi nunggu, ketika kita lagi ngapain. Jangan cari drakor, jangan cari dracin. Boleh nggak sih? Boleh. Yang saya juga nonton kadang-kadang. Tapi nontonnya sepintas. Istri saya nonton, ya saya ikut duduk sebentar. Terus saya pergi lagi. Tapi hari ini Alkitab adalah sarana utama untuk supaya kita bisa mengenal Allah Sang Pencipta itu. Amin. Mungkin kau berkata, aku gak ada waktu. Percayalah, Bu Nani sering ngomong, waktu itu ada di tangan kita. 15 menit 10 pasal selesai enggak? Kalau Mazmur 23 semua selesai ya? Selesai. Tapi saya hari ini 4 pasal selesai enggak? Enggak selesai kok. Karena saya membacanya per abjad. Nah ya enggak selesai. 4 pasal itu pasti selesai 15 menit. Betul saudara? Satu-satunya kita bisa mengenal Tuhan. Baca Alkitab saudara. Saya baca Alkitab dulu tuh 4 pasal saudara. 1 pasal pagi, 1 pasal siang, 1 pasal sore habis mandi. Dan 1 pasal lagi sebelum tidur. Itu enteng. Enteng saudara. Sangat enteng. Hari ini baca firman-Nya berapa pasal Kak? Berapa pasal Luk? Di mobil aja saya dengerin audio Bible saudara. Jadi kalau diomong pasal, itu enggak kehitung pasalnya. Karena udah kebantu sama yang namanya audio Bible. Audio Bible itu 10 pasal Yesaya aja. Itu paling 20 menit selesai. Perjalanan dari sini ke Jati Barang
itu bisa ngabisin 40 pasal mungkin. Audio Bible. Lu kok gak baca? Kan suruh baca. Hei, firman Tuhan ngomong apa? Iman timbul karena pembacaan firman Tuhan. Pendengaran. Nah, kita gunakan teknologi yang ada. Gak bisa baca. Mata saya itu udah minus saudara. Gak bisa baca Alkitab yang kecil tuh susah, matanya sakit. Tapi kalau mau dibaca di iPad masih oke. Tapi saya juga suka ketika saya baca firman, bukan cuma baca, tapi saya dengerin audio Bible. Dapat dari mana? Makanya punya handphone dikutak-kutik, bukan buat drakor doang. Kutak-kutik audio Bible itu bisa bacain kita Alkitab. Amin saudara. Nanti yang gak bisa tanya saya akan instalkan dan saya akan perlihatkan. Ini loh, dari Kejadian sampai Wahyu dibacain. Ya tapi butuh kuota internet loh ya. Jangan minta saya kuota internetnya. Beriman, beli sendiri kuota internetnya. Amin. Jehovah Rohi. He is a God. He is a mighty God. Dari ayat yang segitu, dia bisa berkata, I am Jehovah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita ya. Sebab yang mengerti keadaan itu adalah seorang gembala. Tadi dikatakan domba itu kurang pinter ya. Domba itu nggak ngerti jalan. Lalu yang ngerti siapa? Ya gembalanya. Yang penting nurut. Seekor domba kalau pagi dia pokoknya siap. Pintu dibuka, keluar. Dia keluar. Dan apa yang dilakukan? Dia mengikuti gembala itu kemana pergi. Karena apa? Karena dia percaya gembala itu akan membawa ke tempat yang sangat enak. Tidak akan menyesatkan. Nah, jikalau saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, percayalah dia akan menuntun kita sampai kita akan merasakan damai sejahtera. Dalam Mazmur itu selanjutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Betul ya? Karena apa? Dia besertaku. Ya kan? Sekalipun domba itu merasakan, sekalipun aku itu jalannya gak enak, tapi aku percaya karena aku berjalan bersama dengan gembala itu. Ya. Dikatakan gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam kesesakan, kalau engkau mengikuti gembala, engkau tidak akan susah. Tuhan akan beri kekuatan. Karena janjinya seperti fajar pagi hari, seperti yang kita nyanyikan tadi ya. Seperti air sungai yang mengalir. Percayalah, jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Tuhan, sadarkan kami bahwa kami sebenarnya mempunyai gembala yang benar-benar menjamin kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami mencari jalan sendiri, tidak mau mengikuti akan gembala kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sadarkan kami, biar kami menjadi domba yang mengerti dan menyadari kami mau mengikuti kemana Engkau pergi. Apapun yang saat ini kami hadapi, kami tidak akan takut karena Engkaulah yang akan memimpin hidup kami.
Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Bapa. Saat ini juga kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami dalam kendali yang daripada-Mu. Sehingga Engkau akan memulihkan keadaan perekonomian kami. Engkau akan mengembalikan akan kedudukan kami. Engkau akan mengembalikan akan negara kami menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang tidak berkekurangan, menjadi negara yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau memberkati akan tanah di Indonesia, Engkau akan memberkati akan segala hasil tambang, hasil laut, dan semua hasil-hasil yang dikeluarkan di bumi Indonesia ini. Kami percaya Engkau memberkati akan bangsa ini, Engkau memberkati akan tanah ini. Lepaskan daripada malapetaka dan lepaskan daripada semua yang tidak baik. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Hikmat yang kebijaksanaan akan mengawali akan Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, hari ini kami butuh pengurapan yang baru. Kami butuh perlindungan yang daripada-Mu. Kami butuh pimpinan daripada-Mu sebagai gembala kami. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan ini turun atas mata kami, atas bibir mulut kami, atas hati kami dan telinga kami. Tuhan, buat hidup kami taat dan setia kepada-Mu. Lepaskan daripada semua kutuk keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, kami serahkan tangan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau olesi dengan minyak ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas tangan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini semuanya dapat diselesaikan dengan tuntas hari ini. Dan Kau pimpin kaki kami ya Tuhan, supaya kaki kami ini boleh mengikuti jejak dari gembala kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tanamkan kami dalam bait-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.